Kim, Kim. Nomor antrian E113 ke loket 3. Nengok dulu Kak dikit Kak. Oke, pasti. Nomor antrian E100 ke loket 3. Lo kenapa nggak datang lagi, Dok? Kok di pengadilan lo nggak datang, di TV lo datang? Maksud lo apa? Lo kalau lo laki jantan apa lo apa ya dibilang? Betina. Laki betina? Nomor antrian Bukan. C. Kalau kita, ayo ketemuin gue. 604. Temuin gue, ya. Lo ketemu gue dengan baik, ya. Ya udah cerai Udah, aja, cerai aja. udah selesaiin aja Selesai. semuanya. Kalau nggak mau supaya bantu keuangan, udah tutup. lo bisa move on sama hidup lo sendiri, Ah, kita ah. pun juga bisa move on sama hidup kita sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu semuanya dilama-lamain buat apa juga. Karena dari awal pun kan maunya semuanya baik-baik aja. Iya, nah gue udah baik-baik. Kalau misalkan nih dari awal Karena untuk kehadiran sendiri kan memang tidak diwajibkan, sudah dikuasakan, terkecuali memang dalam perkara hukum pidana ya, yang mengharuskan terdakwa itu hadir. Apabila terdakwa berhalangan hadir, ya bisa melalui Zoom. Kalau memangnya sakit, harus memberikan surat keterangan sakit, seperti itu, Mbak. Alhamdulillah sampai sekarang Edward masih sehat. dia sudah datang ke rumah saya, ketemu sama anak-anak, kita nggak usah sampai kayak gini, nggak usah sampai mama saya juga sampai sekarang juga udah kesel banget, gedek banget gitu. Karena selama ini nggak ada itikat baiknya untuk ngurusin anak-anak doang kok. Jadi malah semuanya dipersulit, apa dari buku nikah nggak dibalikin lah, terus mobil nggak dibalikin, terus nggak pernah ngirim uang 1 juta kek, 2 juta kek buat anak-anak, ketemu aja sama anak-anak atau nelpon video call atau apa ya, kitas aku aja mau diperpanjang dia tidak bantu, jadi gua yang ribet sendiri gitu. Jadi ada banyak banget hal yang akhirnya bikin orang-orang di keluarga aku tuh yang kayak pada bingung, including aku gitu loh. Psikologis Edward sendiri memang mengkhawatirkan ya keselamatan jiwa anaknya ya, karena sampai dengan hari ini memang belum dipertemukan ya. Dengan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh penggugat pun sebagai ayah pun merasa khawatir ya mengenai keselamatan anaknya juga. Bersama Edward aja ya seperti itu, apalagi tidak dalam mata pandangannya Edward ya. Maka itu yang menjadi khawatir perasaan bapak terhadap anaknya, seperti itu ya. Semua ada CCTV-nya kok. Ada CCTV, ada videonya kok. Ya, itu kan bukti-bukti semua kan sudah kita lampirkan ke majelis hakim ya. Biarkan nanti majelis hakim yang menilai dan menelaah. Nanti di dalam putusan juga kan nanti ada pertimbangannya semua. Itu kan juga udah aku omongin kan waktu itu di Kemen PPA ya, Iya. apa di Komnas Perempuan tuh. Iya, kalau memang saat itu memang aku lagi emosi, emang biasa ya kalau sebagai ibu ada yang kelepasannya ada, dan disiksa pun juga tidak. Dan setelah itu pun aku minta maaf sama Aisyah. Aku biasanya gitu, kalau misalkan memang tidak ingin membiasakan, tidak ingin menormalisasikan kalau aku sedang salah lah, ada salahnya kepada anak-anak. Tapi memang seorang ibu itu pasti banyak yang melewati hal yang sama. Kita lagi capek-capeknya, lagi stresnya, apalagi dengan suami yang seperti itu.
Ngajarin sholatnya iya ada, dan aku pun sampai sekarang, aku dan mamaku pun juga kita masih ngajarin sholat. Terus kayak tiap kalau aku lagi di rumah dan aku lagi sholat, ngajak anak-anak. Terus kayak kalau misalkan anakku yang cewek tuh dia, kalau aku lagi di rumah dan lagi sholat tuh, dia pengennya ngikut aku sholatnya gitu loh, nggak mau sama neneknya, sama bundo gitu, maunya sama mama sholatnya gitu. Terus kayak setiap hari Jumat kan aku ada om di rumah, terus anakku yang laki Raiden, dia selalu pergi sama om aku sholat Jumat bareng gitu. Ya, kembali lagi ya. Kalau kami sendiri kan itu sudah menyampaikan ya apa yang dirasakan, kekhawatiran daripada Edward. Ya kalau dari penggugat ya silakan saja berpendapat seperti itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan memang yang jelas dugaan yang dilakukan di depan matanya Edward sendiri ya, itu yang membuat mentalnya jadi ada ketraumaan seperti itu. Sekarang lo pikirin sekarang bagaimana lo keluarin duit tiap bulan, ya. Lo mau tahu berapa tiap bulan sekarang? Semenjak anak gue tinggal di rumah gue bulan Mei, udah berapa bulan sih? Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan ya. Itu sekarang dia belum sekolah, tahun depan insya Allah. Jadi dia sekarang les-les aja. Itu aja sudah mengeluarkan, hanya les aja sudah mengeluarkan 20 juta untuk 3 bulan. Lo pikirin, itu aja lo pikirin. Nggak usah yang lain-lain. itu les doang ya? Cuma les doang, belum sekolah. Sekolah aja kemarin udah dicek Ini 20 aku yang juta. ngitung-ngitung, bukan aku yang ngitung. Aku cuma 20 ngeluarin uangnya doang. 20 juta tahun depan 20 juta. Jadi 2 anak 40 juta. Itu untuk apa sih gedung ya biasanya. Itu belum termasuk admin. Itu belum termasuk bulanannya. Udah, lo itu aja. Siapin tuh duit. Lo mau bantu apa enggak? Kalau nggak mau bantu udah lo zip, tutup mulut lo. Lama-kelamaan kayak kelihatan kayak mana peduli lo sama anak-anak tuh mana gitu. Jadi aku pun juga ada fear seperti Atala Riksha dan Sania Marwah. Aku ada fear kayak gitu juga jadinya, karena dia tidak show kepeduliannya dan malah bikin aku yang selama ini aku ngelihat iya dia sebagai bapak, dia care sama anak-anaknya, tapi kok sekarang kita pisah, yang aku mengharapkan ayo dong lo peduli dong sama anak-anak lo, yang aku punya hope kayak gitu. Aduh, itu nyeremin dan wow sekali untuk Sania Marwah, dan aku yang anak-anaknya dibawa kabur sama mantan suaminya. Terus itu yang hamil apa? iya, kacau sih. Aku benar-benar nggak ngerti itu, hebat banget ya. Boleh aja gitu. Tapi nggak ada bawa anak-anak pergi dari rumah. Takutnya nggak dibalikin gitu aja sih. Iya. Takutnya ada kan saya. enggak kan, kalau dia bawa keluar dari rumah kan nggak ada ya kan, dari keluarga juga pada aduh nggak deh. Di dalam persidangan pun ya kami juga menyampaikan tadi bahwa kita bilang kepada hakim agar sekiranya ya majelis hakim bisa melakukan panggilan terhadap ayahnya ya, yang karena memang dikatakan ada dugaan penyekapan ya, sedangkan memang itu tidak ada penyekapan di sana. Kami meminta hadir untuk sebagai saksi ya, akan tetapi majelis hakim tadi menyampaikan masih dalam pertimbangan seperti itu. Dia ngajak aku ketemuan. Aku kan udah trauma ya sebenarnya ketemu sama dia sendirian. Dia mintanya aku ketemu sama dia sendirian, aku nggak mau. Aku bilang kalau mau ketemuan, oke, ayo boleh ketemuan sebelum sidang gitu loh, supaya kita nggak ada semua ini gitu loh. Kita nggak usah buka-bukaan aib lah, nggak usah saling menjelekkan segala macam. Kita ngobrol, oke, ayo gitu. Kita dateng, aku sama Bang Maci udah dateng di tempat, dianya nggak dateng akhirnya. Enggak, buka aja. Ini gue satu gue buka.
Ya, setelah perkawinan 7 bulan, ya, 7 bulan. ya 7 bulan, lo udah mencelakai, lo udah ya nggak bisa, lo udah mencelakai anak gue. Kan gue udah bilang, jaga anak gue dengan baik. Hah? Lo ngerti nggak pakai multibahasa apa? Gue malahan ya ditahan sama anak gue untuk tidak membuka semua aib-aib lo. Kami sampaikan semua itu kan pertimbangan dan kewenangan hakim ya dalam memutus suatu perkara. Kami hanya menyiapkan bukti-bukti saja. Ya, doesn't matter anymore anyway. Lu udah talak gue. Gue masa idah pun juga udah selesai. Jadi lo mau sama cewek manapun juga terserah. Udah lo mau cari istri baru juga terserah. Walaupun ini sesuai dengan negara sih masih nikah. Cuman you mau cari istri your next wife juga ya terserah gitu loh, udah bukan urusan saya lagi. Tadinya pas ditalak itu mau dibalikin ke dia pun balikin punya dia ke aku, tapi habis itu dia ambil punya dia sendiri. Dia bilang dia mau keep atau apa gitu. Terus ya udah aku keep punya aku aja. Cuman aku taruh di tempat yang aman. Nggak tahu ya mau diapain juga, kayak apa mau dikasih ke anak atau apapun itu nggak tahu juga. Cuman kayaknya kalau dijual juga nggak enak juga gitu, aneh aja. Yang diinginkan adalah supaya permas ini cepat selesai ya, agar masing-masing pihak bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Udah, kita udah cerai, udah selesai, damai. Udah, anak Dia kan nyari masalah sama bapak aku dia.